Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya serta perlindungannya sehingga kita masih diberikan kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan karunia tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kesehatan, khususnya di masa ketika pandemi COVID-19 saat ini masih mewabah. Semoga Allah senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu saja kita sebagai seorang muslim, di antara tugas kita adalah saling memberikan nasihat berupa kebaikan, juga saling memberikan nasihat agar kita tetap bersabar dalam segala kondisi. Baik ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ujian berupa musibah, berupa penyakit, dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga atas segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak mungkin satu persatu kita sebutkan, di antara kita bahkan tidak ada sekalipun yang bisa mengingat seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepadanya. Maka benarlah yang dikatakan oleh seseorang bahwa jika sudah tiada baru terasa bahwa hadirnya dia begitu berharga. Nah, banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita, yang karena setiap harinya sudah diberikan kepada kita, maka tentu saja kita sebagai manusia ada sifat kekhilafan di dalamnya. Maka banyak di antara kita mungkin merasa bahwa kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang biasa saja, adalah sesuatu yang biasa saja, tidak terlalu istimewa atau bahkan tidak terasa istimewa sedikit pun. Maka dari perkataan tersebut haruslah kita ambil pelajaran, ya, bahwa memang betul ketika ada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, lantas kita merasakannya setiap hari, setiap waktu, maka mungkin saja kita merasa bahwa nikmat tersebut ya adalah sesuatu yang biasa saja, mungkin membuat kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut. Contohnya, ketika kita setiap hari, setiap pagi, bangun pagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, apakah yakin bahwa diri kita sudah rutin membaca doa setelah tidur? Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan ketika kita bangun tidur, setiap hari hingga saat ini sejak kita lahir, ya, apakah kemudian hari-hari terakhir ini kita menganggap, ya, kita mengakui bahwa bangun tidur adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Ya, kita dihidupkan kembali dari kematian kita tadi malam, ya, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut. Mungkin jika dipikirkan, bisa jadi kita jarang berdoa setelah bangun tidur. Bahkan mungkin di antara kita merasa bahwa nikmat tersebut adalah sesuatu yang biasa, tidak terlalu istimewa, sehingga rasa syukur kita atas satu kenikmatan tersebut mungkin kurang disyukuri oleh kita, kurang kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Oleh karenanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kami mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada segenap kaum muslimin sekalian agar senantiasa melatih diri untuk senantiasa dan untuk menjadi pribadi yang lebih pandai lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sangat banyak kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, dan pertanyaannya adalah sebanyak apa kenikmatan tersebut yang belum kita syukuri. Kaum muslimin, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Termasuk salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah ketika kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini.
ketika kita diberi juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih giat berinteraksi dengan Al-Quran, lebih giat lagi membaca Al-Quran, bertadabbur dengan Al-Quran, mengambil pelajaran, mencari barokah dari ayat suci Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, sudahkah hingga hari-hari kebelasan ini di bulan suci Ramadan, kita apakah sudah menjadi pribadi yang lebih rajin lagi membaca Al-Quran ataukah belum? Dan tentu saja, sangat banyak fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Terlebih lagi kaum muslimin yang berbahagia bahwa kita di dalam membaca ayat suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai orang-orang yang beragama Islam, sebagai orang yang mengaku bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di antaranya adalah dengan tartil. Ya, di antaranya adalah dengan tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, memberikan perintah kepada kita ketika membaca Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Maka tartilkanlah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Maksudnya adalah membaca Al-Qur'an dengan perlahan, dengan seksama, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kemudian di antara tartil, ya, di antara sifat-sifat tartil yang harus kita lakukan ketika membaca Al-Qur'an, bahwa kita harus membaca ayat suci Al-Quran, harus kita baca setiap huruf dengan jelas, dengan sesuai makhrajnya. Jangan sampai kita baca makhraj huruf ba misalnya, kemudian kita baca dengan makhraj huruf yang lain. Jangan sampai juga kita membaca huruf dod, akan tetapi justru malah kita lafalkan makhraj huruf yang lain, dan yang sebagainya. Kemudian, selain memperhatikan makhrajnya, kita juga harus memperhatikan di mana kita berhenti membaca ayat suci Al-Quran, yaitu kita harus memperhatikan wakafnya. Apakah sudah benar ya kita berhenti ketika misalnya kita kehabisan nafas untuk membaca ayat tersebut, ya, tempat berhentinya sudah betul atau belum. Maka itu juga harus kita pelajari. Jangan sampai asal berhenti, yang khawatirnya itu akan mengacaukan makna dari ayat tersebut karena salah berhenti. Kemudian kaum muslimin, di antara sifat tartil yang selanjutnya, dan ini juga merupakan suatu hal yang sepele namun sangat penting, yaitu adalah harokat. Ya. Fathah harus kita baca dengan fathah dengan jelas. Dhammah juga harus kita baca dengan dhammah yang jelas. Sukun juga, sukun sama. Kasroh juga harus kita baca dengan jelas. Ya, jangan sampai kita kemudian membaca ayat suci Al-Quran, kemudian menyamai orang-orang yang menyangkal Al-Quran, sebagaimana salah satu ayat yang menjadi kontroversi antara ahlul kitab dan kaum muslimin, di suatu ayat yang bunyinya wa kallamallahu Musa taklima. Mereka yang tidak setuju, yang tidak suka dengan agama Islam, ya, dari ahlul kitab, mengatakan bahwa bacaan yang betul adalah wa kallamallaha Musa taklima. Dan ingat, hanya satu harokat yang berbeda, namun maknanya berlawanan, bertentangan dengan Al-Quran dan dengan agama Islam. Ya, hanya beda satu harokat. Oleh karenanya, kita harus lebih giat lagi belajar Al-Quran, kita harus lebih pandai lagi membaca Al-Quran. Kemudian, di antara sifat tartil yang lainnya adalah membaca Al-Quran dengan suara yang terdengar oleh telinga, sehingga bacaan atau ayat suci Al-Quran tersebut bisa memberikan pengaruh kepada kita, bisa memberikan tazkiyah atau penyucian bagi jiwa kita, kemudian memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir, tentu saja dalam membaca tartil di antara unsur yang juga penting adalah nada, yaitu intonasi, tinggi rendahnya, pelaguan ayat suci Al-Quran juga usahakan seindah mungkin yang kita mampu. Ya, karena di situ juga akan memberikan pengaruh yang baik kepada diri kita, kepada pembaca, juga akan memberikan pengaruh yang baik kepada jiwa kita, ya, sehingga bacaan kita terhadap ayat suci Al-Quran akan menjadi lebih bermakna, akan menjadi bacaan yang memberikan pahala yang besar, akan menjadikan bacaan kita bacaan yang menjadikan kita memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi pada akhirnya salah satu
ya, keutamaan yang bisa kita dapatkan khususnya di bulan suci Ramadan ini ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan kesempatan yang ada, maka mulailah ya membaca Al-Qur'an dengan tartil sehingga bacaan kita akan lebih indah, bacaan kita akan lebih bagus, bacaan kita akan lebih bisa memberikan pengaruh kepada diri kita, kepada kehidupan kita, kepada jiwa kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.